Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143EL serta dua mobil lainnya, yaitu B1278 KJB dan B1739 PWB. Jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu. Yang berikutnya adalah bahwa dua mobil pengawal MRS dan Denmada adalah laskar khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Kerawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Kelari, melewati Jalan Raya Pantura, Surukunto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Kerawang Barat, hingga kembali menuju gerbang tol Kerawang Barat. Berikutnya, bahwa didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Berikutnya, bahwa di KM 50 tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan data, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi ini yang juga terakhir kami dapatkan. Awalnya kami sudah dapat duluan bahwa ada CCTV yang diambil dari warung, dan ini kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dan diakui itu diambil. Kami tanyakan lagi apakah ini diambil secara ilegal ataukah secara legal. Mereka jawab diambil secara legal. Sehingga nanti kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan. Oke. Berikutnya adalah petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya, dengan informasi hanya dari petugas kepolisian tunggal ya informasinya, yang terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sebagai diambil tindakan tegas dan terukur. Informasi ini oleh tim Komnas HAM tidak mendapatkan informasi kecuali informasinya dari petugas kepolisian. Kami tegaskan informasi dari petugas kepolisian. Nah, dari pokok-pokok kronologi tersebut, pokok-pokok temuan fakta singkat tersebut, pada pokoknya peristiwa di atas adalah yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang dari Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya
penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, dua karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum, mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWI dan Avanza Silver B1278 KGB. Oh, ini salah. Yang Avanza hitam itu 1759 PWI. Pak Khairul Anam selaku ketua tim yang tadi saya katakan, saudara Khairul Anam ini